Iya, Halo ini dia. guys. Akhirnya. Selamat malam guys. Malam Udil, apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik. Kalian juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Welcome back Bapak Udil yang tadi berhasil menjadi MVP di game pertama. Luar biasa. Dil, tapi gue satu hal yang mau nanya nih, gue penasaran. Kan build lo agak sedikit berbeda tuh dengan build-build Beatrix lainnya. Itu ada concern tersendiri nggak kenapa buildnya seperti itu? Kalau boleh tahu. Miskin Ji, tadi di game pertama mati 2 kali. Kalau misalkan kita maksa buat item mahal-mahal, ya nanti dapatnya barang KW gimana ya? Tapi iya Maksa Bude, ya. itu yang aku bilang tadi. Udil ditumbangin 2 kali ya kan di awal, tapi langsung dibayar kontan pakai item-item yang unik udah Monster. Nah Nih, emang Udil nih baru bermain di leg yang kedua tapi performanya juga udah ganas dan kita bakal langsung lihat ke highlight-nya. Ini dia Udil dan juga Ranger Mas, langsung kita lihat bareng-bareng. oke. Cus, Ranger Mas nih. Ini lihat nih, ya kan? Ini tuh Udil selalu nge-cover tuh, lihat. Dia bener-bener gak ngasih kesempatan kawannya. Jadi ketika Udil mau diincar, ke belakang ditembak lagi. Padahal ada Udil di atas tuh pakai flicker ke depan. Itu bener-bener berani dan bahkan outplay. Udil 2 lawan 1 apa 3 lawan 1 tadi tuh di arah atas Bude Monster. Iya terus jedor. Terus tadi flame shot juga masih tajam walaupun di satu leg pertama, di leg yang pertama Udil tuh nggak main. Tapi sebenarnya Dil, alasanmu nggak main tuh apa sih Dil? Tunggu dulu, itu tadi suaranya bisa masuk gitu. Jadi kayak setiap pertandingan tuh, Masuk. keren juga. Masuk, Del. Berbahaya Maka- juga tapi di sana. Dan di belakang, setiap tim yang menang, yang ditunjukin di publik tuh tim yang menang di belakangnya doang. Misalnya, nice rata kayak gitu, itunya doang misalnya. Ya, cuman kan kalau misalkan kita berkata-kata yang lain berbahaya juga gak sih? Oh iya bahaya itu dia. Ngomong-ngomong tadi, Bude mau Tidak nanya akan apa? ditutup. Tentang, Tadi aku tentang tanya, kenapa kamu sebenarnya nggak main di satu leg pertama itu half season kamu nggak main at all? Gak kenapa-napa, masalahnya ya udah. Kira-kira menurut kalian apa tuh masalahnya sampai aku nggak main? Kekunci di kamar mandi kan? Enggak, Siapa yang kunci untung dia kamu? jawabnya kayak gitu. Siapa? Untung dia jawabnya gitu. Lu lah, gimana ya? Kunci kamar mandi bisa jadi, cuman orang ya semua ya orang-orang percaya lah gue dikunci kamar mandi. Gimana sih, ngerti gak sih? Iya. Kita Ya, percaya. itu. Tapi untung aja udah nggak bilang tanya ke nasi uduk. Gue tembak baru satu kali nanya begitu. Iya lupa gue. Kayaknya OG ini ngikutin banget ya sampai tahu respon gue itu kayak mana. Ya tahu dong, kan ngefans gak harus bilang, diam-diam aja gitu Gila, loh. gila juga jadi tersentuh Ji. Tapi Jauh, pilihan udah. diri sendiri apa dari tim sih Dil? Kalau nggak main pas di leg yang pertama itu? Itu dari kenapa pertanyaannya harus itu sih? Kayak ada Loh. beribu pertanyaan lain. Udah, kita Maksudnya, ganti deh. ya udah gitu, udah itu Oke. udah. Oke, kita Oke. mending yang lalu udah biar lalu. Tapi aku lebih mau nanya Yoi. ke yang sekarang. Udil, Nah, apa yang membuat Udil mau bermain lagi? Siapa? Ah. Atau apa? guys, buat kalian yang mau tahu informasi para pro player, kalian bisa follow Instagramnya MPLID ya guys ya. Di situ banyak sekali quote-quote pro player dan salah satunya ada perkataan gua yang mana gua bermain alasannya itu karena teman-teman gua ingin bermain juga. Jadi buat kalian jangan lupa buat follow Instagramnya MPLID ya guys ya. Luar Iya, biasa. Itu yang ada di Diplomatis publik. sekali ya. Itu yang ada di Diplomatis publik. sekali Udil. Iya, makanya semoga nanti yang aslinya kita bisa bicarakan lebih langsung ya Bud ya. Lebih internal gitu ya. Tapi dulu kamu kan masuk alter ego lagi win streak nih di half season win streak. Terus kamu masuk ujuk-ujuk ngantiin Ahmad. Ada beban tersendiri nggak sih untuk mempertahankan win streaknya Lumayan. kah atau Lumayan ya, sih. posisinya Ahmad? Lumayan. Terutama di week pertama ini ya kayak baru pertama main terus tiba-tiba kalah kan gak lucu. Terlebih lagi aku pingin mention kayak match kemarin yang match pertama langsung kalah. Lumayan deg-degan, cuman deg-degannya bukan berarti deg-degan grogi, melainkan kayak deg-degan langsung adrenalinnya tuh langsung naik tuh langsung fokus gitu. Parsa Oleng ya. Match 1 Parsa Oleng gitu ya. Tunggu suara putus. Sekarang udah aman, putus-putus aman suaranya. sekarang. Udah Iya. aman. Tadi ngomong apa? Udah nggak Parsa Oleng lagi ya. Parsanya udah hebat ya burungnya. Udah. Ya, itu bahaya banget cok kemarin. Bener-bener kecolongan 1 poin.
Aduh. Lanjut Bude, silakan. Ya, tapi memang kayak tiba-tiba ujuk-ujuk masuk terus deg-deg-degan. Terus gimana caranya nih kamu bisa enggak, Mbak. Pertanyaannya adalah leg 1 Ahmad yang main, leg 2 ini saatnya Udil nih yang main, gantian gitu. Ini bisa jadi. Selebihnya itu nasi uduk yang tahu lah kalau masalah tentang kayak pergantian main ya ngerti kan. Paham. Habis ini untuk para panitia EPL kita culik nasi uduknya aja. Jangan tanya playernya. Betul sekali. Buat kalian yang ingin guys. mengetahui informasi-informasi berharga tentang AE, ngomong sama nasi uduk guys. Lil Duk. Oke, daripada ngomongin Lil Duk, mending kita langsung aja menuju ke arah poster yang satu ini Bude Bangsar. Silakan. Ya, capcus. Ini dia yang akan kita bahas bareng-bareng nih. Dan tahu sendiri sekarang di season ini yang berbeda dari Alter Ego adalah datangnya Nino yang damage-nya gak ada obat, no cure, no match. Dimana Nino ngedapetin 3.560 kayak berbeda tipis dengan Albert. Yang mana sebenarnya kan Albert ya kita udah gak usah heran. Dia adalah carry-nya, adalah junglernya dari RRQ. Lalu Sans, Hans dan juga Sins. Kayak dia tuh di atas semua pemain yang memang pakai hero itu damage. Kamu ngelihat Nino di season ini gimana, Dil? Keren lah ya, statistiknya juga berbicara searah. Tapi di samping itu sebenarnya Nino tuh udah jago dari season kemarin. Namun lebih terlihatnya di season sekarang. Mungkin kalau sekarang ngomongin harapan ya semoga aja dia tetap kayak kayak gini di performa terbaiknya, atau mungkin bisa lebih ganas lagi, lebih baik lagi, ya kurang lebih kayak gitu. Wow. Dan tapi kalau bisa kita bilang, Dil, dari Nino ini kan bisa kita bilang barulah ke MPL, walaupun season kemarin udah pernah main ke MPL. Ada nggak sih kesulitan yang dihadapi dari tim-tim Alter Ego ketika Nino, maksudnya Nino harus coba beradaptasi kah atau apa? Ada nggak sih ketika Nino hadir? Buat orang-orangnya mungkin ada beberapa yang susah, tapi sejauh ini kesusahannya itu pun kayak jadi bercandaan atau ngalir begitu aja. Kalau misalkan dari aku pribadi buat ke Nino justru kalau misalkan ditaruh pengibaratan kali ya, kayak pertama kali aku ketemu sama anak-anak di AE sama ketemu sama Nino, itu tuh jauh lebih mudah berbaur sama Nino daripada sama yang lain. Jadi kalian bisa nilai sendiri lah dari kasus itu seberapa baiknya dia atau seberapa polosnya dia atau seberapa bodohnya dia, itu terserah. Berarti Nino secara gak langsung ini Bude ya, orangnya lebih terbuka. Tapi pas aku kesana juga gitu Bude. Mereka tuh sukanya kompetisi antar tim sendiri, bener. Gak mau kalah mereka. Silakan Keren Bude. sih, keren tiap pemainnya juga. Tapi ngomong-ngomong Alter Ego kan dari beberapa season lalu juga Udil ngerasain juga kan setiap habis patch itu biasanya dulu tuh kalau dari historinya adalah gede kayak tidak bisa untuk mengimbangi patch atau terlambat untuk menyelesaikan diri dari patch week awal strong, habis patch apakah itu sudah diatasi Udil di season kali ini? Yang aku pingin tekankan tuh kalau misalkan ngomongin history, seharusnya ngambil data yang ada di season 6 juga, yang mana di season 6 pun ada perubahan patch, namun bersyukurnya Alter Ego masih ada di peringkat pertama. Ya meskipun di season 6 bukan kami yang jadi juara, tapi ya seharusnya orang-orang tuh jangan mikir kalau misalkan AE bakal kena nerf atau bakal rusak habis adanya patch. Karena mungkin mereka ngambil datanya di season 7 doang, mereka nggak ngambil season 6, cuman ya gimana lagi. Membenci bakal tetap membenci, dan ya mereka cuma ngambil argumen yang ngedukung keinginan mereka. Oke, tapi kalau misalnya aku boleh opini pribadi ya, Dil ya, melihat Alter Ego sekarang itu mungkin udah terobati karena dengan adanya seorang Nino di samping dan juga lebih lengkap lagi ketika adanya Ahmad dan Udil berada di tengah. Itu kalau menurut aku Bude. Jadi obatnya ketemu lah, komposisinya udah pas lah. Soalnya kan Ahmad gak jadi pensiun. Gak jadi pensiun, jadi main lagi. Bener. Jadi makin terbakar juga, apalagi ada persaingan di dalam ini ya, para playernya di dalam setiap tim. Dan ini kalau dari tim Alter Ego sendiri masih akan, ini leg yang kedua tuh
baru banget berjalan buat Alter Ego menurutku. Menurut kamu juga pasti iya juga. Dan emang masih matchnya banyak banget. Tapi Udil sendiri nih, kayaknya kan Udil giliran main nih di leg kedua. Kamu paling nunggu lawan siapa, Dil? Paling nunggu lawan nggak ada ya. Mungkin di season ini udah berbeda rasanya. Kalau misalkan ditanya di season 6, season 5, season 4 atau season lalu, kayak rasa inginnya tuh kayak boom gitu. Namun sekarang tuh kayak udah tahu warna dunia aja. Jadi kayak udahlah, ini ya ini. Apalagi yang diharapin sih. Evos, Max. Enggak. Enggak. Udah Gedein bukan umurnya sih buat ngurusin Max. Harus ngurusin lawan jenis nggak sih? Jangan kayak ngerti kan? Ya, udah. Oke, Maksudnya oke, rivalitasnya udah lebih ke arah fokus ke juara mungkin ya. Mereka udah Bukan care. Iya. Ini gue selamatin. Ya bisa jadi lah kayak Ah. udah fokusnya nggak terlalu mikirin ego atau mikirin pride atau mikirin apapun itu. Cuman yang pengen aku tekankan ya daripada ngurusin laki-laki, kenapa nggak ngurusin perempuan gitu kan? Kayak ngerti Ya kan? sombong. Itu sombong. Oke, saya Ranger Mas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, udah kelar gitu ya reservasinya. Tapi udah akhirnya kembali nih lagi di MPL dan kamu sekarang aku kepengen ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan sama fans-fans seluruh MPL nih? Ada fans Alter Ego, ada fans 7 tim lainnya juga. Fans lain dulu lah ya. Nggak tahu sih mereka mau denger aku atau enggak, cuman ya sejauh ini setiap aku ngelihat komentar di postingan bener-bener hancur, itu kayak chaos parah. Apa yang mereka pikir, yang ada kedengkian di hati mereka atau hal-hal bodoh yang mereka pikirin itu kayak bisa stop gak sih? Kayak itu bikin sel otak gue berjatuhan ke tanah semua terus jadi gitu. Dan ya kalau misalkan ngomongin buat fans AE, terima kasih banyak guys untuk kalian yang udah dukung. Mungkin bukan cuman teman-teman gua alasan gua buat main, melainkan karena permintaan dari kalian juga, terus ada dukungan dari kalian juga. Dan ya nggak tahu lagi sih apa yang bakal terjadi kalau misalkan nggak ada kalian. Terima kasih banyak buat semuanya, gua sayang sama kalian. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke ya, oke Mai. Oke. Thank you Oke, banget Udil. Thank you udah mampir di MPL Quickie. Good luck untuk next match-nya buat Alter Ego. Thank you Dadah, Udil. Udil. Thank you guys, thank you, dadah, bye-bye. Sehat selalu, Udil.